Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sedaya jamaah sholat zuhur walidah dahlan yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat, sehingga pada kesempatan siang hari ini insyaallah alhamdulillah kita bisa berjamaah sholat zuhur bersama di Masjid Walidah Dahlan ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita dilimpahkan untuk bisa beristiqomah, amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin siang hari ini saya di sini didhawuhi oleh takmir untuk kultum siang, dan materi yang insya Allah akan kami haturkan adalah terkait dengan ulil albab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat diangkat sebagai Nabi dan Rasul dengan turunnya Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, izin saya bacakan surat ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat menika berkaitan dengan perintah kita sebagai seorang mukmin untuk belajar terkait dengan keilmuan dengan landasan iman. Di dalam Islam ada beberapa metode untuk belajar keilmuan ini, sebagaimana yang kami rangkum dari panduan PP Muhammadiyah. Ada 3 metode. Yang pertama adalah bayani. Metode bayani ini adalah kita mempelajari ilmu secara tekstual dengan membaca tulisan-tulisan, dengan membaca nas-nas dari Al-Quran dan Al-Hadis, dan ini yang biasanya disebut sebagai ayat qauliyah. Kemudian metode burhani ini adalah secara kontekstual, bagaimana kita mempelajari pengalaman sehari-hari, situasi kehidupan, peristiwa yang terjadi di alam, di lingkungan sosial, dan ini yang kita sebut sebagai metode sebagai ayat kauniyah. Kemudian yang ketiga adalah metode irfani. Ini bagaimana kita bisa mengambil makna atau hikmah, kemudian menginternalisasikan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan karakter ulil albab sebagai salah satu karakter keilmuan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ini ada sekitar 17 surat ya Bapak Ibu di dalam Al-Quran yang membahas tentang karakter ulil albab ini. Dan yang sangat terkenal ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Di sana disebutkan ciri-ciri dari ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Jadi ulil albab itu adalah golongan orang-orang yang selalu berzikir, yang selalu berpikir tentang apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi dalam keadaan duduk, berdiri, dan berbaring, seraya bertasbih dan mengucapkan kepada Allah, ya Allah, sungguh tidak sia-sia apa yang Kau ciptakan, dan kami berlindung dari siksa api neraka. Jadi dari ayat tersebut ciri-ciri ulil albab adalah selalu berpikir, selalu berzikir dalam segala keadaan, baik saat berdiri, duduk maupun berbaring. Kemudian yakin bahwa apa yang terjadi di sekitar kita, kemudian dalam penciptaan langit dan bumi itu tidak ada yang sia-sia. Kemudian selalu berdoa, memohon kebaikan dan berlindung dari keburukan atau siksa api neraka. Kemudian bagaimana usaha kita atau ikhtiar kita agar kita menjadi golongan ulil albab tersebut?
Maka yang pertama adalah karena sifat manusiawi itu kan cepat mengeluh ya Bapak Ibu. Jadi ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai keinginan atau situasi yang mungkin tidak enak di mata, tidak enak di telinga, tidak enak di badan, maka manusiawinya kita itu cenderung cepat mengeluh. Padahal kalau berdasarkan dari surat tadi ya, kemudian juga di Al-Baqarah ayat 155 juga disebutkan bahwa setiap kita akan diuji dan tetapi takdir Allah itu pasti baik. Sehingga bagaimana kita mengedepankan tasbih dulu, mengedepankan syukur dulu, diantaranya misal dengan mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi meskipun situasi itu tidak enak, tetapi bagaimana kita bisa bersyukur. Kemudian kalau itu adalah ujian, kita bisa beristirja dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian apabila kita melihat segala situasi atau fenomena alam, kita bisa mengucapkan tasbih dan mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu adalah ikhtiar kita yang meskipun pada saat itu Allah belum mengilham atau memberikan apa hikmah atau makna dari peristiwa yang terjadi itu, tapi mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan itu akan mengetuk keridhaan Allah sehingga Allah menurunkan kepada kita hikmah yang ini disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269 yang di sana Allah berfirman bahwa seorang ulil albab itu akan mendapatkan hikmah. Dan apakah hikmah itu? Hikmah adalah kebaikan yang banyak yang diturunkan kepada hamba-hambanya yang mau berpikir. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.